Kita beli satu yuk. Hai. Wah, ini satu, gengs. Ayolah. Ini mahal kali ya apple honeycrisp ini. $8.24. Padahal udah mau musim-musim panen dan itu juga kurang bagus. Nih, mau beli mango. Mangonya seuprit gini, 76 sen. Ini separuh harga, yang tadinya harganya $8.97 jadi $4.67. Saya udah pilih loh yang paling cantik. Kalian tahu nanti sampai kasir ini mungkin dibanting sama tukang kasir. Makanya kadang-kadang itu saya yang ambil, saya suruh mereka buat pelan-pelan. Kok daging botak? Ini apa? Krisis daging kah? Ini apa rusak mereka punya kulkas? Coba kita tengok ke Poci, Busybody kita ya. Kadang-kadang begini kan buatan Indonesia, ini made in Vietnam, dari Vietnam. Kalau kata saya lebih bagus pakai yang begini yang tidak bermerek daripada pakai yang bermerek tapi yang tidak asli gitu kan. Hai teman-teman, selamat pagi. Welcome back to channel. Kembali lagi dengan saya di sini Elvira. Nih teman-teman, saya dengan Nete ini lagi mau ngajakin kalian belanja ke supermarket langganan kita yaitu Walmart. Karena kita mau membeli barang seperti biasa, barang keperluan tambahan, keperluan bulanan, mingguan, harian. Nah, begitu pokoknya tiga-tiganya. Jadi ikuti kita ya, kita mau beli apa aja di dalam. Let's go. Ayo dek, jalan nak. Jalan nak. Ini saya baru masuk nemu kapur untuk tulis-tulis. Anak saya kan suka drawing di luar. Kalau saya lagi buat kerja-kerja di kebun atau beresin kebun depan, mereka suka melukis-lukis jalan. Jadi kita beli ini satu teman-teman. Ini $3.88 untuk 48 ini kapur. Dek, chalk. So you can draw with Sisi ya. Mama beli satu ya. Nah, ini banyak bisa share. Tadi saya beli kapur itu karena pas jalan masuk saya lihat, jadi udah mumpung ya. Dan sekarang saya mau lanjut ke bagian barang dapur teman-teman. Ayo sebelum lupa. Ini anggurnya gede-gede loh. Tapi ini biasanya berbiji kalau yang segede ini. Kan seeded. Seeded itu berarti ada bijinya. $2.36 setengah kilo. Nggak usah deh lihat kan. Ayo kita nungguin brokoli, lagi macet di sini gengs. Ayolah. Ini mahal kali ya apple honeycrisp ini. $8.24. Padahal udah mau musim-musim panen dan itu juga kurang bagus. Yeay, baru masuk kita belanjaan kita sudah zonk. Macam mana ini? Ini kecil-kecil lagi. Apa sayang? Kaki sakit yang mana? Ini hurts? Oke, bentar. Ini berarti udah musim lagi ya. Kiwi, ini kiwi kuning. Ini kita beli satu lah ya. Ini $8.98 untuk satu kotak ini. Sakit nakku? Oke, ini hampir setengah kilo, gengs. Kita beli satu yuk. Hai. Nggak tahu kenapa si Netene hari ini komplain kalau ini tempat duduknya sakit. Mungkin karena dia pakai celana pendek. Jadi kesakitan deh guys, saya masukkan ke dalam ya. Yuk, Netene masuk dalam dorongan. Karena dia nggak sanggup duduk di atas, kejepit kakinya. Nih, mari kita beli brokoli. Brokoli ini $1.97 setengah kilo. Saya mau ambil 2 kuntum. Mana sayang? Oke, nanti ya nak. Ini 2 kuntum brokoli ya guys. Paling cantik. Ini gelecek. Aduh. Ini apa? Ini yang mana? Ini yang panjang-panjang ininya. Kan si Neten itu kan suka yang panjang ya sebenarnya batangnya kan. Kita beli yang ini aja deh. Ini aja deh. Batangnya panjang-panjang karena Neten itu suka batang panjang kan. Ini lebih mahal lagi, $2.82 per each katanya. Per each itu satu kotak gini. Oke lah, kita belilah. Nih, mau beli mango. Mangonya seuprit gini, 76 sen. Satu kecil-kecil gini. Ada yang kotaan tidak ya? Maksudnya yang sudah ditimbang dalam kotak yang bulat-bulat besar. Oh, itu 1 per 1 pula. Bentar, ada kakaknya. Nah, kalau mangga yang ini $1.07 katanya satu biji. Worth it lah ya, agak besar sedikit. Oke, ini kita beli 2. Udah nggak begitu bagus teman-teman. Kita harus memilih dengan bijaksana. Kalau tidak nanti, kalau tidak nanti rugi $1.07 kan satu. Nah ini, yang 2 ini apa my love? Oh ini cantik. Tapi udah bonyot loh. Lah mau pilih mangga aja, repot ya. Iya sayang. Oke, baiklah Pak Bos. Bentar ya nak, mau beli mango. Udah lah yang betul tadi yang saya dapat tadi. Nah ini kita beli 2 yuk teman-teman. Plastik mana dek, biar jangan tercecer nak. Ini ada apel honeycrisp yang lebih bagus-bagus lagi, lebih gede-gede. Itu harganya $3.18 setengah kilo. Agak sedikit mahal karena kadang-kadang kan di supermarket Asia itu kita bisa dapat dia setengah kilonya itu 99 sen. But that's okay. Mungkin begitu. Kadang kan ada promosi, kadang tidak. Jadi kebetulan kita lagi kosong apel ini. Kita beli aja 3 ya. Saya ambil kotak dulu plastik. Saya tidak tahu kalian bisa lihat muka saya apa tidak.
Tapi saya usahakan lah ya. Jepit-jepit soalnya kita belanja di sini. Oke, ini satu apel. Ini gede banget ya, ini sekali makan bisa kongsi 2 orang. Soalnya kadang-kadang anak saya kalau yang besar-besar gitu dia nggak habis kan sendiri makannya. Jadi kadang-kadang kebuang kalau udah kepotong semua. Lecek. Maka itu kalau ada misalkan apel sebegede gini, saya kasih berdua bagi 2 untuk si Nathaniel. Nanti habis tambah lagi gitu, gengs. Daripada sayang kebuang. Oke, saya beli 4 buah lah ya. Ini 4. Dan ini saya udah pilih loh yang paling cantik. Kalian tahu nanti sampai kasir ini mungkin dibanting sama tukang kasir. Makanya kadang-kadang itu saya yang ambil, saya suruh mereka buat pelan-pelan. Soalnya nanti sampai rumah kita udah lebam, kasihan kan? Tumpah. Ini tadi si Netene mau ke sini juga mau beli SpongeBob ice cream. Cuma nanti saya lewatkan dulu karena kita bakalan mutar dulu ya. Ini ice cream lah ya nak, yang ini kan sayang? Yang atas kan? SpongeBob. Nanti ya before we leave, nanti melting, oke? Okay? Ya? Oke. Okay. Ini adik mau fries kan? Mau fries kayak McDonald ya. Ini dipanggilnya fries kayak McDonald karena dia lurus. Fries ini baru di rebonding. Jadi yang dulu kan dia suka yang keriting. Ini yang di perm gini, keriting crinkles. Mana Chick-fil-A? Ada Chick-fil-A situ? Oh, pinternya adek. Jadi kita pakai french fries yang Ore-Ida ini. Ini nggak perlu digaramin lagi teman-teman. Semua udah pas rasanya. Tinggal digoreng. Harganya, masa $1.47? Ini nggak $1 ini. Ini $3, $3.97. Kenapa ini $1? Ini mungkin yang kecil ya. Ini $3.97. Rollback katanya. Berarti rollback lagi murah. Ini satu, gengs. Ini tadi sebenarnya saya mau mengambil french fries itu 2 bungkus atau yang besar. Cuma gara-gara kita baru belanja ke Costco juga ya teman-teman. Saya tidak ada ruangan untuk barang-barang beku begitu di dalam freezer. Jadi kita lewatkan. Karena kita juga sering kemarin nggak begitu jauh. Jadi bisa aja kita misalkan kemana langsung mampir ke sini. Wih, harga ini semangka kok murah kali di sini. Ini separuh harga, yang tadinya harganya $8.97 jadi $4.67 sebentar teman-teman. Ini masalahnya saya kemarin beli di Costco berapa ya? Padahal sama, memang lagi musim kan ya, karena ini adalah buah summer. Jadi kan sekarang udah mau masukin summer kan, makanya dia keluar semua lah dia hantu-hantu buah-buah tropikal di sini. Dengan harga murah. Kemarin baru beli berapa? $6. Pokoknya kayaknya perasaan saya lebih murah yang di Walmart ini ya. Ya udahlah, udah ada. Kita lewatkan lah teman-teman. Sometimes you win, sometimes you lose, but that's okay. Kok daging botak? Ini apa? Krisis daging kah? Ini apa rusak mereka punya kulkas? Coba kita tengok Kepochi, Busybody kita ya. Kenapa dipindahin? Oh iya teman-teman, kulkas mereka rusak. Makanya gak ada daging. Kulkas broken sayang. Kan nggak mungkin aja habis krisis daging kan. Antara satu alasannya adalah kulkas ini rusak. Jadi mereka pindahin. Dia fridge is broken. Makanya nggak ada daging. Ini kosong. Nah kalau udah begini kan memang betul rusak. Rusak nakku. Tidak ada daging-daging karena ini kulkasnya mereka itu ambruk. Udah kecapean dia, kelelahan dia, dihidupkan setiap hari. Ayo kita kemari nak ya. Ini kayaknya saya mau masak lah untuk si Dedi ini apa namanya chili. Saya mau beli ini dulu. Diced tomato itu 96 sen. Ini tomato yang sudah didadu. Merek Walmart Great Value. Kita beli satu, gengs. Ini juga kita beli satu ya pinto bean yang ini. Itu harganya 86 sen. Satu. Lah, gimana saya mau mencari bagian daging ya? Kan ini kan masak chilinya kan harus ada dagingnya. Daging semuanya diungsikan kemana? Ayo kita cari, geng. Saya mau beli satu daging giling. Daging sapi giling. Kemana dipindahkan mereka ya? Saya harus tanya ke dia. Di sambil-sambil kita keliling, saya mau cari dulu chili powder. Itu serbuk untuk membuat chili, bukan cabai ya. Chili itu apa? Saya nggak tahu Mexican kah mereka? Atau American food. Pokoknya chili powder. Nanti saya tunjukkan kalau saya sudah dapat. Oke, sekarang ini saya mau keliling-keliling dulu. Sekalian melihat-lihat di mana disimpan daging giling. Kalau nggak ada kita ke Target berarti. Yang ini teman-teman, yang kayak gini masakannya. Tuh, ini harganya $1.58. Cuma pakai bumbu powder yang ini aja, nanti dicampur-campur sama daging giling, sama ini jadilah begini dia. Kan ada kacang, ada tomat, ada ini, nanti kita tambahin bawang sama garlic. Ini pertanyaannya daging dipindahin mereka kemana? Ini semua yang frozen, karena ini kan bekuan, freezer, bukan kulkas. Saya rasa di mana digantungin ya? Itu tidak. Lah gantinya di mana Pak? Ntar. Kita keliling lagi, geng. Saya mau membeli ini juga lunch untuk Isabella, lunch pack.
Ini apa? Di sini kali ya, coba kita tengok. Mudah-mudahan ada di sini dibuat. Bukan, ini bacon. Mana? Di situ kali ya. Apa itu? Itu burger. Jagung masuk ke dalam sini. Ini chicken wing. Nih, ini nggak ada. Iya. Dek, udahlah ambil lunchbox kakak Lana. Lunchbox kakak. Ini saya mau membeli lunchbox untuk si Isabella. Lunch pack. Ini harganya $2.97. Kadang-kadang dia kan nggak mau makan yang saya masak dari rumah untuk sekolah. Dia bisa bungkus ini. Kita beli 2 yuk. Ini sebenarnya banyak pilihan. Ada chicken nugget. Ini turkey cheddar. Dia nggak mau. Ini ham and cheddar. Kalau yang ini apa? Ham and American. Masih American. Kok ada-ada aja ya? Kan macam-macam loh orang ini. Ini apa pula? Oh, ini turkey American. Alahai. Macam-macam udahlah. Ini ada pizza pepperoni. Gimana lah kalian rasa makanan? Kan anak-anak di sini itu tidak berkembang pesat karena makanannya begini-begini loh yang sudah proses, yang sudah dibuat dan dibekukan. Saya juga kadang-kadang itu bingung kenapa anak-anak di sini itu jagentik kadang-kadang ya cepat kali. Si Isabella itu yang paling krusial di sekolahannya loh teman-teman. Kalau nggak kalian tahu, dia tuh di kelasnya itu kayak kategori anak yang termasuk yang paling kecil. Makanya kadang-kadang dia bilang, Mama, saya ini yang paling kecil loh, teman-teman saya semua udah kayak anak orang middle school, katanya. Emang iya. Kadang-kadang waktu saya menghadiri acara sekolah, saya bilang itu sekelas kamu, iya. Kok gede banget? Saya pikir itu kakak temannya gitu. Ternyata tidak, sekelasnya dia lebih gede dari saya, lebih tinggi dan pokoknya kekar gitu. Si Isabella seuprit-uprit. Kakak saya pikir, kenapa anak saya ini? Apa saya kasih makannya salah? Apa gimana? Tapi ya udahlah ya, it's okay. Kita nggak perlu anak kita terlalu obesity juga. Dan kasihan saya, dia tuh dibully tidak ya di kelas. Karena kan di sini kalau misalkan ada pertandingan basketball atau olahraga gitu, mereka kan berdasarkan ukuran-ukuran juga ya. Jadi saya kadang-kadang mikir si Isabella itu terpilih nggak mau main basketball, tapi dia nggak minat basketball, dia suka gimnastik. Jadi ya udahlah nggak problem. Karena nanti kalau saya pikir nanti kalau dia udah misalkan udah reach dia punya growth spurt, sudah masa pertumbuhan, dia tuh akan begitu, hah? Iya, dan lagi satu saya dengan si Dedi kan cuma average, rata-rata. Saya rata-rata ukuran Indonesia, si Dedi rata-rata ukuran orang bule gitu, standar maksudnya. Saya dengan bapaknya standar, nggak ada lah besar-besar sekali, nggak ada lah tinggi-tinggi sekali gitu. Pokoknya standar lah ya. Jadi anak kita harus standar. Nanti kalau nggak standar dipikir anak tetangga. Ini juga kita mau beli yogurt. Ini seperti biasa. Kalau kemarin kalian sudah hafal lah ya, saya beli apa, kalian sudah tahu lah ya teman-teman. Lebih ini sebenarnya lebih hafal. Kalian udah dibandingkan saya. Harganya $3.48 untuk satu kotak. Satu kotaknya ada 4. Neta ini udah kejepit barang belanjaan. Nadi, are you okay? Ini lagi satu, ini Danimal Cotton Candy. Kita beli satu. Kalau yang ini si Netena lebih suka, cuma di Walmart ini dia tidak ada yang rasa buah. Ini ada rasa sayur, dia tidak mau. Ini ada rasa beet juga tidak mau. Kan ini spinach nih, bayam, dia tidak mau. Jadi dia maunya yang buah-buah aja. Udahlah saya ambil ini aja lah Danimal. Harganya $4.73 untuk berapa ini? Untuk 4 juga. Kita beli lagi 2 lagi, gengs. Ini saya rapi-rapikan lah dulu ya, biar si Netena nggak kejepit. Kasihan kaki anak saya kejepit di sini, guys. Soalnya dia di atas itu juga kejepit, di bawah ini juga kejepit. Mari kita rapi-rapikan dulu ya, nak. Mama rapikan dulu. Sayangnya berdiri situ ya, nak. Ini sayur, apple, ini kiwi. Bentar. Saya mau beli sweet tea, nggak ada yang merek yang selalu saya pakai. Saya pakai ini aja lah, Pure Leaf. $2.98 untuk satu, dan satu lagi saya mau beli fruit punch ini. Ini ya. Minute Maid. Ini harganya $1.97. Kita beli dua-dua ini, gengs. Adik, ayo oke situ, nak? Ini biasanya kan saya pakai Gold Peak. Tidak ada, jadi saya pakai Pure Leaf hari ini. Saya kurang begitu suka dibandingkan yang satu lagi, tapi bisa diminum. Daripada nggak ada, ini aja yuk. Oke. Ini saya dari pakaian karena nyempil. Karena saya mau membeli alat kamar mandi sebagian ya. Nah, tengok ya, saya salah fokus dengan baju daster. Ternyata di sini ada daster kayak gini, harganya $16, 98 sen loh. Begini, guys. Ada daster loh, ya Tuhan. Ini bisa lah cocok ini kalau lagi musim-musim di summer gini kan. Dia ada angin-anginnya. Cuma kalau saya buat begini, sinetnya masuk kolong. Masuk kolong mamanya lah dia. Saya nggak bisa pakai baju begini langsung nyempil ke dalam. Apa nakku? Oke siap, baik Pak Bos. Gini. Tidak tahu lah menurut kalian. Boxan di Indonesia juga kan ya. Ini 1698 made di mana? Saya tidak tahu ini buatan mana.
Kadang-kadang begini kan buatan Indonesia, ini made in Vietnam, dari Vietnam. Kadang-kadang saya lihat begini ternyata buatan dari negara tercinta, negaraku Indonesia Raya. Ini juga ada, ini made in China. Ini bentar lagi katanya kan bakalan naik pajak-pajak ini gara-gara sekarang ini barang-barang import mau dikenakan pajak tinggi. Si Dedi juga udah bilang kalau mau beli apa-apa beli dari sekarang, kayak gadget-gadget, iPad gitu ya, elah dipaksa kita beli. Padahal nanti kalau udah dibeli macam mana? Rusak gimana? Kalau dibeli untuk tahun berapa masih ada soalnya. Tanya nanti menggila bakalan dia punya teks. Udah lah ya, nggak usah beli baju-baju ini. Saya tadi salah fokus gara-gara si daster itu. Oke, baik sayang. Ini ada baju tidur, celana tidur. Celana tidur kalau pakai begini tidur nyaman sekali loh. Kayak celana boxer kan. Tapi kalau ada tamu bagi kita di Indonesia itu enggak inilah ya. Kalau saya kan jarang-jarang kalau ada tamu kan biasanya harus kabari kita dulu. Di sini itu tamu nggak bisa main gedor-gedor pintu aja guys. Jadi banyakannya orang di sini akan kabari kita SMS dulu sebelum datang. Kalau kita di kampung kan ya main hantam aja, wah gitu dari depan pintu kan. Jadi pakai gini tuh kayak nggak sesuai. Ini harganya $7.98. Ini ukuran saya 0 ke 2. Saya beli satu ini. Ini 0 ke XS. Iya ini saya punya ukuran. Ini juga cantik kan, saya beli 2 lah. Satu lagi mana? Ini S. XS bu, saya XS. Kalau kalian lihat saya badannya agak kegedean di kamera itu, menipu. Kadang-kadang ukurannya nggak benar. Ini apa? Ini S, nanti kejojonan. Nggak ada yang XS yang ini. Ini XS warna apa coba? Warna biru. Ini hijau, kuning. Kuning apa? Kuning makin ke bawah makin makin besar. Di atas ini tidak ada ukuran XS. Sudahlah ini aja deh. Nanti lagi balik lagi dek. Peekaboo. Nemu celana $7. Ini ada Stitch. Ada Hello Kitty. Oh, nanti kalau saya beli ini si Isabella bilang where is mine? Dia itu mau kembaran sama maknya itu dia. Mana ini ukuran ini, cari-cari ini ukuran ini yang saya itu repot. Aduh, mana ukurannya bu? Gatal hidung. Ya, sampai jongkok-jongkok loh saya ini kalau kalian bisa lihat. Ke bawah tidak ada ukuran saya loh. XL, XL, XL. Ini M 8 ke 10 jauh sekali. Ini S. Ini S, yang adanya S. Mana XS? Tidak ada. Ini S. $10. Udahlah lewatkan lah. Ada Super Mario. So si Neten itu suka Super Mario, tapi ini ukuran orang dewasa. Berarti saya harus ambil satu Stitch, satu Super Mario, jadi satu kegemaran anak saya. Tapi saya yang pakai gitu. Satu ini ada aja ide dari mana ya. Dah lah, ayo kita lanjut gengs. Sepatu. Ada sepatu clearance lagi. Apa yang mau di clearance di sini? Itu apa? $13.50. Oh Piniata. Ke setengah harga yang tadinya 27. Kenapa kok ya? Ini sepatu apa ini? $7. Apa yang ini? Ini Chelsea, bukannya Spiderman, ini Spiderman. Ini salah letak nanti kok bikin $7, padahal bukan $7. Sampai di kasir $21. Kayak gini kan 16. Ini salah letak. Ini kan nanti bikin kerjaan orang lagi ngantar-ngantar balik. Udahlah, ini bagian-bagian nanti aja yuk. Sepatu, sendal-sendal kita udah lewatkan. Cuma saya ini kalau sepatu sama tas, kalian jangan tanya. Itu kadang-kadang si Dedi bilang, kamu ini penggemar sepatu. Sepatu banyak, tapi itu aja yang saya pakai karena saya nyaman. Saya cuma suka koleksi aja. Saya tengok, oh ini cute, itu cute. Dibeliin semuanya sampai rak sepatu, lemari untuk buat jaket-jaket, lemari untuk pokoknya buat barang-barang ekstra kayak gitu. Saya buat tempat sepatu. Satu lemari. Aduh, alahai. Tapi yang dipakai itu aja loh teman-teman. Jadi makanya kata si Dedi, karena pernah, saya nggak tahu kalian masih ingat tidak yang saya pergi ke ini? Iya, vacuum. Nah, aku iya. Yang saya pergi ke Premium Outlets, yang waktu kita mandi-mandi ulang tahun Isabella 3 tahun yang lalu. Setahun setelah saya start buat YouTube, saya pergi ke sana belanja, ada Michael Kors sepatu. Saya baru aja kemarin lihat, ternyata masih di dalam kota. Pas waktu saya periksa-periksa, saya mau pakai sepatu baru, sepatu lain gitu. Saya mencari-cari sepatu apa yang mau saya pakai. Saya nemu dia, saya belum pakai. Saya nggak tahu lagi, saya suka apa enggak lagi itu. Kalau enggak nanti saya kasih siapa gitu, saya pulang kampung kayaknya. Kita lihat, tapi nanti kebanyakan barang nanti kena bea cukai pula ya. Minggu kemarin kita beli alat ini kan, sabun pencuci. Ini kan ya, sabun untuk nyuci
ya udah bahan-bahan ini bahan-bahan kok bahan-bahan ini kan alat private kita. Kali ini saya pula mau membeli ini shaving gel untuk mencukur rambut-rambut yang tidak dikehendaki. Terserah lah mau di rambut mana, rambut yang kejepit atau yang tidak kejepit. Maksudnya di ini kan armpit hair kah, pokoknya ada rambut apa aja. Ini adalah sensitif. Ini harganya berapa ya? Soalnya tadi ada yang ini dibelah orang loh. Saya nggak tahu, nanti saya cek katanya gini kan. Ternyata dia harga kembar begini. Ini kan twin pack. Ada $6. Kalau satu berapa? $3. Ini soalnya udah dibuka orang kan. Saya takut nanti ini ternyata datang 2, dicas mereka saya $6. Oke, nanti kita periksa ya. Ini apa sayangku? Hah? Ya, oke, mama bagus ya, bentar. Ini juga saya mau beli lah, ini dark brown, $10.97. Saya mau mewarnai rambut. Saya selalu pakai warna yang ini. Kita beli satu guys. Merek L'Oreal, cat sendiri. Oke, ini saya nggak mau keliling-keliling ya teman-teman, karena saya mau cepat. Jadi hari ini kita skip keliling-keliling. Saya mau balik dulu ke bahagian ini, ice cream si Nathaniel. Nathaniel, you want SpongeBob, right Baba? Dengan yang tadi, habis itu kita pulang. Oke, saya nggak mau keliling-keliling banyak. Karena sekarang lagi musim sakit loh. Dan alergi. Udahlah itu aja lah dulu ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman, kalau belanja kali ini memboringkan kalian. Saya akan usahakan yang terbaik lagi next time, oke? Ini mumpung kita udah lewat di bahagian tas ini ya. Ini adalah tas-tas yang dijual sama Walmart. Kali aja ada yang penasaran kan. Di sini itu kita nggak perlu pakai branded. Branded juga agak murah di sini ya dibandingkan daripada Indonesia ya teman-teman. Jadi kayak gini juga kan $22.98. Jadi kalau kata saya lebih bagus pakai yang begini yang tidak bermerek daripada pakai yang bermerek tapi yang tidak asli gitu kan. Karena nanti di bandara itu agak repot loh. Kita itu kadang-kadang nanti takutnya kita ditangkap bawa barang-barang yang ini apa namanya yang nggak asli ya tapi tiruan gitu, cuma harganya yang ada grade A, grade B gini aja udah cantik loh gini. Saya coba. Ini dulu saya sebelum memahami konsep-konsep barang-barang branded dan tidak branded, yaitu waktu saya masih kuliah saya di Malaysia. Saya dulu kuliahnya di Malaysia. Jadi saya sering beli barang-barang kayak tas atau apa namanya? Sepatu gitu di Chinatown di KL. Saya dulu kuliahnya di KL. Jadi karena apa ya, anak kuliahan kan yang bisa yang mampunya cuma begitu. Saya bukan melihat mau brandednya aja, tapi saya suka desainnya gitu. Waktu itu saya nggak mengerti. Udahlah yang penting ada merek, nggak ada merek. Jadi saya beliin aja gitu. Dan ternyata kata teman saya, ini kalau dibawa ke luar negeri ditahan, nanti disobek gitu. Baru saya menyadari setelah saya pindah ke Singapura, ada juga pengaruh pentingnya branded tidak branded, yang asli dan tidak asli gitu. Ini kan kayak gini cantik. Jadi kalau sekarang itu walaupun saya misalkan ada duit, saya masih tetap belum mau beli yang branded ya. Soalnya ada lagi keperluan yang saya lebih utamakan, yaitu untuk duit sekolah anak-anak saya. Apa sayang? Itu iya nanti mama beli. Jadi kalau misalkan ada ini, bukan saya dibilang saya nggak mau pakai barang yang berbranded bermahal gitu. Cuma iya, nanti daripada duitnya itu kan lebih mendingan saya pakai untuk ini apa anak saya gitu, diinvestasi ke sekolah mereka. Kayak gini nih cantik nih. Apa sayang? Iya, ini udah kayak apa ini? Merek apa ini yang kayak tikar-tikar gitu. Itu kan bagus-bagus, gengs. Tapi ini kurang lah ya. Saya kurang suka walaupun coklat. Udahlah ini sekadar menunjukkan aja. Ada juga yang petak loh gini. Weh, saya udah kayak jualan online. Kalau saya mau ada yang kasih saya mau barang branded, saya ambil. Cuma kalau mau mengeluarkan duit dari duit kantong sendiri masih belum bersedia ya. Soalnya terlalu sedih saya mengeluarkan sebegitu mahal untuk tas-tas begitu ya. Saya kalau misalkan untuk yang medium oke lah, tapi kalau untuk yang berjenama ya Tuhan, sayang kali rasanya. Saya nggak tahu lah, walaupun saya nanti dikasih rezeki mungkin beli apa tidak beli saya nggak tahu. Saya putuskan kemudian lah ya, kalau memang sudah ada rezekinya nantilah kita akan putuskan. Tapi untuk sementara ini saya lebih prioritaskan duit yang ada untuk sekolah anak. Tapi sekiranya ada yang mau ngasih saya ambil lah. Bagus kan, dapat duit barang branded bisa dijual lagi dan ada kelas gitu guys. Bagus. Bukan saya nggak komentari, saya bagus. Ya kalau saya dikasih saya ambil. Kalau saya misalkan si Dedi beli saya hadiah pakai duit kita gitu. Sayang. Saya selalu bilang sama si Dedi, kamu jangan beli saya barang yang berharga. Dia tahu istrinya. Saya beli gitu, saya
beli bijaksana teman-teman. Kalau saya rasa kemahalan dan tidak worth it, atau oh ya udahlah nanti aja, ini lebih bagus kita iniin duitnya, lebih bagus kita iniin duitnya gitu, dia udah tahu. Jadi dia tuh nggak ada kekhawatiran sama saya, walaupun saya belanja-belanja begini, dia tahu limit saya itu, saya udah tahu gitu. Saya bilang juga sama si Dede, kalau kamu mau beli barang-barang yang tas, sepatu, yang bermerek, yang merek, kalian tahu lah yang merek yang saya maksudkan ya, bukan mau buat marketing di sini. Pokoknya brand itulah yang kayak Louboutin, Prada, Chanel, atau kalau Hermes jauh lah, jauh sekali itu mah, aduh kayak menggapai langit bagi saya. Nah gitu-gitu, nantilah ya. Kalau memang saya Tuhan itu bagi saya rezeki yang memang saya tidak tahu lagi mau kebawa kemana duit itu, mungkin, itu pun masih mungkin. Jadi kita lihat. Ayo ini, ice cream adek. SpongeBob nak sama si Baby Yoda kan? Ini SpongeBob Baby Yoda ya. Oke, kita mau beli SpongeBob Baby Yoda ice cream untuk anak saya. Yang ini satu, harganya sama $5.64 untuk satu kotak isinya 6. Baby Yoda satu, jatuh. Apa sayang? Ini. You want share with Sisi? Oke, peganglah. Ini satu lagi. Jatuh. Oke, nggak jumpa dia. Ini. Nah, satu lagi. Apa? Mau yang Oreo lagi? Banyak kali kau borong es krim, Pak. Nggak usah lah. Mau Oreo? Yang mana? Yang ini. Ada yang mau ini? Oreo ini pahit loh kayaknya, nak. Karena coklat hitam kan. Ini $5.36. You want Oreo? You want Magnum? Hah? Magnum atau Oreo? Kalau saya suka Häagen-Dazs yang ini. Tapi mereka suka ini. Ini mau ini? Oh ya udahlah ambil. Udah lah teman-teman, kita pulang dulu yuk. Ini pun saya nggak tahu ini kamera saya kenapa oning tiba-tiba mati duluan dia. Mati. Jadi saya pulang dulu yuk. Kita bayar ya. Markibar, mari kita bayar. Ceret. Adik. Help, adik. Hai. Yuk kita udah teman-teman, ini si Netenya dipenuhi dengan plastik-plastik di dalam situ. Dia nggak bisa naik tadi di sini, nggak tahu mungkin karena dia pakai celana pendek terjepit kakinya sama besinya katanya. Jadi saya masukkan di dalam, dia kelelahan juga karena apa? Lecet juga dia duduk di dalam itu sampai saya goyang-goyang begini kan? Karena besi. Adik, ayo oke Bapak? Mau berdiri aja? Bapak Netenel pingin dinaikkan pula ke dalam mobil ini. Mau naik Pak? Di belakang kau? Dalam bagasi Bapak Netenil. And then I'm gonna go back in the car seat. Oke. Tolong mamanya lah. Tolong. Harus dulu adik biar mama rapikan. Nanti kan kau di depan kan, biar jangan gelundung barang-barang ini sayang. Gelundung. What? Gelundung. Ngejengklak. And then I'm going to go back in the car seat. Iya udah siap. Ayo go back to the car seat. Ayo. Baby naik dari situ. Mau naik dari sana? Tembus. Go down. Jump atau mama carry? Mama carry kemana? Oke teman-teman, kita udah selesai. Dan total belanjaan tadi, Dek kecilkan dulu sedikit sayang. Biar kita makan es krim kan? Mau masuk es krim tidak? Mana risit mama Dek? Ya, risit untuk ini nggak tahu kemana. Oh ini. Total belanjaan kita tadi di dalam ada $93.65. Jadi sampai di situ dulu video ini ya teman-teman. Saya mau kasih anak saya makan, makanya saya buru-buru mau pulang. Jadi kita keliling-keliling next time aja. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, geng. See you next time. Bye, Adek. Bye-bye. Bye, guys. Ini ya teman-teman. Tengok stroberi saya kasih plastik itu kemarin yang hitam-hitam. Tadi kita baru habis belanja. Saya balik ke bawah ini mau nyiram bunga. Kalian lihat tuh. Stroberinya kan tergenang air di situ. Jadi ternyata pakai plastik yang ini itu. Cara saya dengan cara di kebun itu mungkin berbeda. Ini kan ketat. Kalau yang di kebun kan ketat dia gini. Jadi airnya nggak tertakung. Ini saya mau suruh mertua saya bantu saya ini ngetatin begini. Kalau udah nanti tahun depan ya kita akan bagusi dengan cara mungkin saya perlahan-lahan saya akan pelajari bagaimana cara yang terbaik untuk menanam stroberi dan membuat plastik. Plastiknya untuk sementara ini saya gagal. Jadi buah-buah ini saya mau panen dulu sekarang. Tuh, bentar saya ambil. Ini kan kayak gini kan dia tertakung air. Jadi dia itu lecek gini. Jadi plastik ini saya akan buka dan ini stroberi saya akan kasih pupuk. Tuh,
Jadi mati nanti akhirnya saya nggak mau bunuh strawberry ini soalnya udah bertahun-tahun dia ada di sini kan. Sebentar ya, saya cabutin dulu. Nih, saya tarik lah dulu keluar plastiknya ya. Ya. Padahal buat plastiknya ini kemarin itu saya udah habiskan waktu loh di sini. Sambil-sambil itu saya panen lah dulu. Apa yang bisa saya panen dari sini? Ini namanya panen emergency. Panen mendadak karena critical moment. Daripada nanti ini mati semua kan. Mendingan saya bagusi dari sekarang ya. Saya buka aja si plastik ini lebih bagus kayaknya. Karena dia tertakung airnya. Plastiknya itu nggak ketat jadi airnya tergenang. Dan stroberinya semua terendam, jemek, lecet. Ini kita nggak mau biarin stroberinya di sini karena nanti kalau kita biarin kan bau manis. Jadi burung-burung nanti bakalan berdatangan ke kebun saya. Jadi sayur-sayur yang lain bisa rusak gitu guys, nanti dimakanin burung sama tupai. Jadi untuk mengelakkan itu kita akan cabut semua ini yang sudah matang-matang. Oke, nanti kita akan sorry dah kalau yang bisa dimakan kita makan, kalau enggak kita buang. Gitu. Sebentar ya. Oke. Saya bukain plastiknya ini dulu ya. Gak apa-apa. Kan eksperimen kalau kita tanam-menanam ini eksperimen guys. Karena saya ini bukan mantan petani. Jadi saya kurang mengerti mengenai tanam menanam. Tapi saya belajar gitu. Saya lagi belajar makanya saya nggak kecewa. Kadang-kadang itu nggak terlalu sedih. Karena kalau misalkan tanaman saya gagal. Karena kan dari kegagalan kita bisa belajar. Cuma kalau tanaman saya dimakan sama hewan kalau sudah berbuah, itu baru saya sedih. Karena apa? Karena berhasil dan hasilnya itu kita tidak bisa nikmati gitu karena dimakan sama hewan. Nah itu saya pernah nangis. Ingat nggak kalian video saya waktu kangkung saya dimakan sama groundhog yang saya nangis itu? Saya kecewa karena saya berhasil bertanam, tapi tanaman saya nggak berhasil nikmati gitu. Nah itu saya menangis. Tapi kalau kegagalan begini saya tidak akan menangis. Tapi saya akan membuat satu pelajaran. Jadi ke depannya lebih bagus lagi gitu guys. Kita akan belajar. Nanti saya akan tanyain teman-teman yang sudah pengalaman punya stroberi begini. Cara baiknya itu dibuat apa. Kalau nanam di bawah gini ya. Nanti mungkin saya akan ambil beberapa daripada stroberi ini tanam di pot yang bergantungan gitu. Saya mau gantung dia. Iya sayang. Hah? Iya sayang. Kita tarikin lah dulu ya. Yalah begitulah update kebun stroberi saya teman-teman. Tadi saya habis belanja langsung udah cek kebun dulu di belakang, saya mau siram gitu habis nidurin sineten ya. Dan ternyata stroberi ini udah hampir metong. Untung kita bisa lihat ya. Some of them don't eat it yet because there's a lot of bugs. That thing in here that they put the powder. Don't eat it because it's not washed yet. Ini kemarin kan dikasih penyangga serangga sama si Dedi serbuk, jadi nggak mau dimakan dulu, jangan dimakan, belum dicuci. Ini ngerjainnya lama loh kemarin itu, tapi nggak apa-apa lah ya, namanya juga belajar. Kita telanjangin lagi dia balik. Tadi dia pakai baju. Hah? Can I hold it? You can, but broken. Can I put them in the stairs? Iya, nah, ini lagi. Iya, jorok tanganmu. You acting like old man right now. Nah, ini pupuk yang saya pakai. Udah mau habis, tinggal 1 bungkus lagi. Dari tahun ke tahun. Pupuk ini adalah merek Miracle Grow. All purpose plant. Nih, untuk ini, apa namanya? Untuk tanaman, makanannya. Aduh, ini gatal loh serak. Saya udah lupa 2 sendok apa 1 sendok ya. 1,5 teaspoon. Mix 1,5 teaspoon small end of the end close. Ini 1,5. Ya ini. Udah, setiap tahun saya pakai begini dan hidup ya. Ini untuk besok-besok. Oke, ada nyamuk.
Alright. Nah ini untuk semua saya punya tanaman ini ya teman-teman. Airnya ini 2 liter katanya, 2 liter air. Ini udah waktunya juga dikasih pupuk ini. Nah ikut aja dia, jangan kebanyakan, nggak boleh kebanyakan, terlalu banyak nanti mati nak. Udah, ayo kita punya yang sana, kebun sana yuk. Ini udah ini, sebelah sana. On the other side. Ini saja stroberi yang kita dapat hari ini bisa dimakan. Ini bisa dimakan, ada beberapa itu yang bisa dimakan. Kita coba nanti saya makan aja deh. Sayang kan, hasil kebun soalnya kalau nggak hasil kebun ya udahlah dijadikan pupuk untuk tahun depan. Ya kan ini kita jadikan pupuk aja tahun depan ya. Saya masukin ke dalam ember-ember di situ itu tumbuh kali ya. Oke lah, begitulah update kebun hari ini teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye dek.